tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba-coba untuk menghitung nikmat dari Allah, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya, ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita semua. Maka hendaknya kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumul qiyamah nanti. Akhi fillah, fi hadhihi al-lailah sanastamir darsana الدرس دروس اللغة العربية. في اللقاء الماضي وصلنا إلى صفحة 81. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di halaman 81. Wahid wa samanun. Wa wasalna ila tamarin isnai asyarah. Kita sampai pada tamrin 12. Laqad intahina min tamarin ashir wa ihda asyarah. Kemarin kita sudah selesai pada tamrin ke-10 dan tamrin 11. Ada di tamrin al-asir. Fihi natakalam an harful ma wal la. Harful ma harfun nafiyah. Nafi idza kana fil madi yasta'mil ma, idza kana fil mudhari yasta'mil harful la. Jadi kalau kemarin di tamrin ke-10 kita belajar tentang huruf nafiyah. Jika fil madhi itu pakai ma, kalau fil mudhari pakainya la. Contohnya ma kataba itu artinya tidak menulis. La yaktubu tidak menulis. Bedanya kalau ma kataba itu fil madhi, la yaktubu itu fi'il mudhari. Dan kemarin sudah kita pelajari, dan caranya adalah sesuai dengan domainnya, ya, tetap sesuai dengan domainnya. Kalau huwa ya ma kataba Ahmad. Huwa ya la yaktubu Ahmad. Kalau ana ya berarti ma katabtu. Ana la aktubu. Jadi perubahannya sesuai dengan domirnya. Kemudian juga kemarin kita belajar di tamrin ke-11 ya. Di tamrin hadiyat asyara yakni natakalam an harfal istiqbal. Kita berbicara tentang huruf istiqbal. Ma huwa harfu istiqbal? Harfu istiqbal yakni sa ya. Hunaka sa wa saufa. Yakunu idza kana fi'il mudhari yattasil bi harfal istiqbal yakunu ma'nahu fil mustaqbal. Jadi kalau fi'il mudhari itu bersambung dengan huruf istiqbal yaitu sa, maka bermakna yang akan datang, mustaqbal ya. Jadi sesuatu yang akan dikerjakan di waktu yang datang. Masalan ya yarji'u, ya, kembali atau pulang. Idza kana yatasil bi harful istiqbal yakni sayarji'u. Fa hunaka al-ma'na yakni sayarji'u. Yarji'u fil waqtil mustaqbal, yani fil waqtil al-qadimah. Yani sayarji'u fi mustaqbal. Jadi dia kalau yarji'u itu pulang, ketika ada tambahan sayarji'u maka bermakna akan pulang, dikerjakan di waktu yang akan datang. Itu makna huruf istiqbal. Dan di sini kita pelajari huruf istiqbalnya adalah sa. Contoh lain, adhabu. Idza kana yattasil bi harfil istiqbal yakunu sa'adhabu. Fa makna yakni yadhabu fil waqtil istiqbal, fil waqtil mustaqbal. Jadi kalau adhabu saya pergi. Tapi ketika ada tambahan sa'adhabu maka
Ya, pergi, saya pergi tapi di waktu yang akan datang. Dan biasanya hunaka isim waktu ya, ini yadulu ala waqt. Masalan godan atau ba'da usbu atau ba'da syahrin atau ba'da yaumin atau ba'da qalil atau ba'da sa'atin atau ghairu dzalik. Yakni yadulu ala waqti. Jadi ada kata atau isim yang menunjukkan waktu. Contohnya godan besok, ba'da usbu pekan depan, ba'da syahrin bulan depan, ba'da yaumin atau satu hari yang akan datang, besok juga sama. Jadi ada makna-makna yang akan datang karena bersambung dengan huruf istiqbal. Seperti itu ya. Dan contoh-contoh lainnya intinya adalah fi'il mudhari tapi dia bersambung dengan sa. Maka makna akan datang. Kita bisa lihat contohnya di layar, yaitu ada sa'adhabu, kemudian apa lagi? Sayarji'u ya. Sementara baru yarji'u yadhabu ya. Intinya di situ ada tambahan kata yang menunjukkan waktu di masa depan. Bisa godan atau bisa ba'da usbu, ba'da yaumin, bahkan ba'da kolil ya, nanti. Itu bisa juga. Saat habu ba'da kolil, saya akan pergi nanti, sebentar lagi. Ba'da sa'atin, setelah 1 jam akan datang, dan lain sebagainya. Kemudian, mari kita masuk di tamarin yang ke-12, pembahasannya tentang masdar ya. Kemarin apa masdar? Masih ingat masdar? Ada yang tahu? Isim yang dibentuk dari fi'il. Iya, isim yang dibentuk dari fi'il. Dan isim maknanya makna fi'il ya. Contohnya jalasa, contohnya antum misalnya di situ dakhala yadkhulu, masuk. Dukhulun ya masuk. Dia bentuknya isim tapi maknanya fi'il. Karena memang dibentuk dari fi'il. Contoh lain kharaja yakhruju. Masdarnya khurujun, keluar kan. Kharaja telah keluar, yakhruju sedang keluar, khurujun keluar. Maknanya fi'il tapi bentuknya isim. Dan contoh-contoh penggunaannya bisa untuk lihat di tamarin yang selanjutnya nanti. Di tamarin yang ke-13. Kemarin kita sudah baca ya. Kemarin kita sudah baca dan terjemahkan. Nanti insya Allah kita baca lagi ya. Contoh-contoh lainnya masdar jalasa yajlisu, julusun, nazala yanzilu, nuzulun, raqiba yarkabu, rukubun, sajada yasjudu sujudun, raka'a yarka'u, ruku'un, sa'ida yas'adu, su'udun. Itu contoh-contoh lainnya. Secara asal masdar itu ya memang dibentuk dari fi'il dan biasanya masuk dalam pembahasan tasrif ya. Jadi kalau kita belajar tasrif nanti insya Allah akan ada namanya amsilatut tasrif. Kalau antum pernah lihat ada kitab namanya amsilatut tasrif, itu isinya tentang tasrif, tentang sorof ya, ilmu sorof. Jadi awalnya fil madhi, kemudian sampainya fil mudhari. Maka sampainya biasanya masdar, sampainya fil amr, kemudian fil nahyi. Kemudian isim alat, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim alat, isim zaman, isim makan, biasanya gitu. Nanti pembahasan lebih lanjut insya Allah akan ada di sorof ya, tentang sorof. Sementara baru kita tahu di sini contoh-contohnya baru ada sedikit ya. Jadi kita pelajari yang ada aja, yang kita hafalkan. Dakhala yadkhulu, ya dukhulun, itu masdarnya dukhulun. Kharaja yakhruju, masdarnya khurujun. Dan di sini baru yang satu model saja, yaitu berwazan fu'ulun ya. Jalasa yajlisu julusun dan lain sebagainya. Contoh penggunaannya di tamarin yang ke-13. Kemarin sudah kita baca.
Maka sekarang kita coba baca sekali lagi ya. Baca sekali. Iqra al-jumalat atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Wa'ayyin al-masdar. Dan jelaskanlah masdarnya. Al-waridata fiha. Yang disebutkan di dalamnya. Jadi, antum baca kalimatnya dan antum sebutkan atau jelaskan mana masdarnya. Dan dia dibentuk dari fi'il apa. Seperti itu. Wadah, insyaallah. Kita coba ya. Nomor 1. Silakan Pak Kuat. Hadhil hafilati hadhil hafilatu babani. Li ada linya, li hadihi berarti hafilati. Di situ ada li. Li Ya. hadhil hafilati babani. Kemudian Bis ini mempunyai 2 pintu. iya. Hadzal ladzi Hadza li liddukhul. hadza lidkhuli wa dzaka li khurujin. Li khuruji. Masdarnya ad-dukhulu. Berasal dari dakhala. Yadkhulu. Yang artinya turun. Terus dakhala yadkhulu. Dakhala masuk, artinya masuk awan. Masuk ya. Artinya masuk. Terus al khuruju berasal dari kharaja yakhruju, khurujun. Artinya keluar. Liddukhuli wa dzaka lil khuruji. Itu masdarnya ya. Dukhul dari kata dakhala, khuruj dari kata kharaja. Nah. Ba'dahu as-santum ya, bagus sekali. Selanjutnya Pak Wiwi silakan. Abu Haris nomor 2 dibaca dan jelaskan masdarnya. Mata rojulu ba'da ruju'ihi minal haji. Mata rojulu ba'da ruju'ihi kemarin apa? Kapan? Mata itu meninggal. Oh, mati ya, meninggal. Setelah meninggal laki-laki setelah ruju'ihi minal haji. Pulang dari haji ya, Ustaz? Pulang dari haji. Iya. Setelah pulangnya dari haji ya, ruju'ihi. Setelah pulangnya dari haji. Iya. Rujuk, pernah dengar kata rujuk? Kembali. Apa biasanya? Iya, biasanya di apa? Pernikahan, perceraian rujuk. Iya, ya. Berasal dari kata roja'a, kembali. Jadi kalau udah cerai udah berpisah, rujuk, tadi kembali, ya, kembali bersatu itu maksudnya. Kan? Yes. Nah itu ya, dari kata roja'a, ya, rujuk. Bisa juga kalau ulama-ulama ya, ulama-ulama dulu atau mungkin ada ulama-ulama fatwa dengan fatwa yang gimana gitu, kurang bagus atau fatwanya nggak kurang sesuai dengan sunnah. Kemudian ulama tersebut atau kiai tersebut atau ustaz tersebut rujuk kembali kepada pemahamannya benar, itu juga namanya rujuk. Jadi dulu pemahamannya kurang bagus, kurang pas dengan sunnah, kemudian rujuk, berarti namanya kembali kepada pemahaman yang benar, itu juga namanya rujuk. Jadi rujuk dari kata roja'a. Naam, ahsantum. Ba'dahu nomor 3. Pak Eko, silakan Pak Eko. Salah satun yadkhulu tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqa'iqa wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Akan sedang Mas atau sedang Biasa, ini kayaknya biasa. Bermakna biasa.
Suaranya terputus antum. Nggak kedengeran. Yang lain bisa dengar? Sinyal. Setelah keluarnya dia. Begitu, Ustaz. Ya, Afwan, tadi terputus. Sinyalnya kurang bagus. Aduh, gimana ini? Kayaknya harus keluar, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Enggak, punya Ana. Punya Ana Oh, sinyalnya. punya antum. Iya. Punya antum udah bagus. Ya, coba diulang lagi. Afwan, Artinya atau bacaannya coba bacaan. kiroahnya, Ustaz? Ya. Bacanya dulu. Yadkhulu tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqa'iqa wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Ya. Para siswa biasa masuk ke kelas sebelum 5 menit sebelum masuknya Pak Guru. Dan mereka biasa keluar setelah keluarnya beliau. Iya, Masya Allah. Santum ya, mumtaz. Ya, itu dia ya. Dalam menerjemahkan ya harus kita pahami baik-baik ya. Kalau kita lihat qabla dukhulil mudarris bi khamsi daqaiq itu urutannya gitu, tapi yang benar ya seperti tadi ya penerjemahannya. Jadi, para murid masuk kelas 5 menit sebelumnya ya, bi khamsi daqaiq majukan ke depan karena itu lebih pas ya. 5 menit sebelum masuknya Pak Guru ya, bagus sekali. Dan keluar setelah keluarnya beliau yaitu Pak Guru. Nah, santum. Mana masdarnya? Masdarnya dari ini, Ustaz. Duhulun. Ya duhulun, kemudian yakhruju jadi khurujun. Nah, bagus sekali. Santum. Ya, itu dia ya masdarnya. Selanjutnya, nomor 4 kembali ke Pak Kuat ya, silakan Pak Kuat. Qala lana huna ma'al haridu mamnun. Berkata kepada kami, Pak Dokter, duduk di sana bersama pasien dilarang. Guna di sini. Di sini duduk di sini bersama pasien dilarang atau dilarang duduk di sini bersama pasien. Iya, bagus. Benar. Ya, Masya Allah. Seperti itu. Nah, sekarang mana masdarnya? Masdarnya al-julusu dari jalasa yajlisu julusun. Nah, santum. Nah, santum barakallahu fikum. Ba'dahu Pak Mimi. Raqmu 5. Su'udu ala jabali sa'bun wa nuzulu minhu sahlun. Menaik naik ke atas gunung sulit, turun dari gunung mudah. Iya, bagus sekali. Masdarnya su'udun dari adu adu ya. Iya, atasnya ada itu tamrin 12. Yas'adu. Iya, adu. Terus ada lagi? Sama mana tadi? Nuzulun. Yanzilu. Iya. Nazala yanzilu nuzulun. Iya.
Dan ini yang biasa dipakai juga di bulan-bulan Ramadan ya. Biasanya orang-orang Nuzulul Quran. iya itu nuzul Quran dari kata nazala yang silu. Ba'dahu Pak Eko silakan. Sittatun. Uhibbu rukubal khayli. Uhibbu rukubal. Iya betul. Uhibbu rukubal khayli. Ruku Saya afan. Uhibbu rukubal khayli. Saya suka mengendarai kuda, Ustaz. Iya, bagus sekali. Saya suka mengendarai kuda. Nah, di sini juga kita belajar bagaimana penggunaan masdar ya. Uhibbu, ya. Saya suka. Fi'il. Kalau kita mau pakai fi'il lagi, maka harus pakai masdarnya. Seperti itu. Uhibbu rukuba al-khayli. Karena nggak boleh dua masdar, dua fi'il. Uhibbu rokiba al-khayl. Itu dalam kaidah nahwu nggak boleh ya. Harus diganti dengan masdarnya. Maka di sini penggunaan masdar ya. Uhibbu rukubal khayli. Nah, selanjutnya terakhir. Jadi kembali ke Pak Kuat lagi ya. Silakan Pak Kuat. Qala Hamidun libnihi Yasirin. Ta'adhabu ila suqi ba'da ruju'ika minal madrasati. Berkata Hamid kepada anaknya Yasir, saya akan pergi ke pasar setelah pulangmu dari sekolah. Iya. Masdarnya ruju'u dari roja'a yarji'u. Iya, juga sama ya. Roja'a yarji'u. Ya, seperti itu penggunaan masdar dalam sebuah jumlah ya. Bisa kita lihat. Di antaranya ketika kita mau menggunakan sebuah kata kerja ya, bermakna kata kerja, tapi kita pengennya setelah li tadi ya, contoh nomor 1 itu setelah li untuk apa gitu, maka kita bisa pakai masdar lidukhuli, lil khuruji. Kemudian juga kita mau pakai setelah ba'da, setelah pulang ya, berarti ya maka pakai masdar ya. Karena kalau ba'da kemudian disambung dengan fi'il biasanya kurang pas ya. Dia harus kalau setelah ba'da itu biasanya ketemu fi'il harus ada tambahan an. Bada'an adhaba, bada'an arji'a, bada'an yadhaba. Dan kalau fi'il mudhari ada an, maka fi'il mudhari'nya mansub. Itu biasanya gitu kalau ada ba'da ya. Maka biar menjadi mudah maka pakai masdar, isi masdar. Jadi penggunaan isi masdar biasanya itu. Setelah li, kemudian setelah ba'da atau setelah qabla juga sama. Kemudian juga biasanya setelah uhibbu ya, uhibbu saya menyukai. Ini udah fi'il ini, fi'il mudhari'. Nah, kalau kita mau menampilkan di depannya ada fi'il lagi ya, saya suka. Suka apa? Suka tapi kemudian fi'il, bermakna fi'il, maka ya pakai masdarnya. Saya suka mengendarai, ya, maka nggak boleh uhibbu rokibal khayli. Ini dalam kaidah nahwu kurang tepat. Kalau mau ada dua fi'il maka harus ada an. Uhibbu an arkabu al-khayl itu biasanya. Arkabal khayla. Arkabal ya kalau pakai fi'il mudhari berarti al-khayl jadi maf'ul, maka arkabal khayla. Dan arkaba jadi mansub juga karena ada an. Itu kalau pakai fi'il. Adapun di sini pakai isim ya,
yarkub apa? Rukub, maka ya jadi mudhaf ilaih, rukubal khayli, seperti itu. Dan ada juga biasanya penggunaan masdar itu setelah uridu. Uridu juga sama, ya, sama seperti uhibbu. Uridu itu menyukai, saya menyukai. Kalau uridu, saya ingin. Saya ingin mengendarai kuda, ya. Uridu rukubal khayli. Itu kalau pakai masdar. Kalau pakai fi'il mudhari, maka uridu harus ada tambahan an-nya. Uridu an arkabal khayla. Itu biasanya seperti itu. Itu bedanya masdar, ya. Dan sebenarnya ya fi'il mudhari yang ketambahan dengan an itu juga dinamakan masdar juga, tapi masdar muawwal namanya. Itu masdar yang diawali oleh an. Itu nanti juga akan kita pelajari mungkin di pertemuan selanjutnya. Masdar muawwal namanya, itu fi'il mudhari atau fi'il madhi yang ketambahan an, maka itu namanya masdar muawwal. Biasanya ada dua fi'il yang bertemu, ya. Uridu dan fi'il lain, maka harus ada an. Uhibbu, ada fi'il lain, maka harus ada an. Namanya masdar muawwal. Adapun ini namanya isim masdar. Jadi penggunaan masdar, ya, contohnya setelah li, setelah ba'da atau qabla, atau setelah uhibbu, atau setelah uridu, dan lain sebagainya. 6. Hal hunaka soal, ada yang bertanya tentang masdar ini? Masdar. Jelas kira-kira? Mungkin sudah jelas, tapi dalam pengaplikasiannya mungkin agak bingung juga. Ya, bisa kita lihat di contoh-contohnya aja nih. Di contoh-contohnya ini. Bisa kita rubah dengan yang lain, contohnya saya pergi ke kelas untuk apa? Untuk saya masuk kelas untuk duduk. Nah, gimana? Saya masuk kelas untuk duduk. Ada yang bisa? Untuk itu pakai li. Untuk itu pakai li. Untuk li. Nah, berarti gimana? Saya masuk kelas untuk duduk. Pakai masdar. Adkhulu ilal fasli. Kalau adkhulu nggak pakai ila, biasanya langsung. Adkhulul fasla. Adkhulul fasla li dusin. Pakai masdar. Lil julu. Oh, lil dusi. Iya, alif lam. Lil julusi. Ya. Seperti nomor 1 ya. Lid dukhuli. Ya, seperti itu. Contoh lain. Saya makan setelah pulang dari sekolah. Nah, gimana? Saya makan apa bahasa Arabnya? Akulu. Akala akulu. Ya, saya biasanya makan akulu, saya biasa makan setelah pulang sekolah. Nah, gimana? Bisa. Pak Kuat, coba Pak Kuat. Akulu. Ba'da. Pulang apa pulang? Kembali. Ba'da ruju'i minal madrasah, ya. Minal madrasati. Iya, seperti itu, ya. Itu contoh-contoh pengaplikasian, ya. Jadi setelah li, setelah ba'da, kemudian contoh lain, setelah uhibbu, apa? Uhibbu, saya suka naik gunung. Nah, dia ada tuh.
Saya suka naik gunung. Gimana berarti? Pak, Uhibu rokuba. mm-mm. Uhibu rokuba. Rokuba mengendarai. Kalau naik bukan rokuba ya. Iya, dari nomor 5 itu. Uhibu Su'udah. Uhibu su'uda alal jabali. Iya, itu seperti itu caranya. Ya. Setelah uhibu. Ada lagi contoh lain setelah uridu. Nah, setelah uridu. Saya ingin apa ya? Saya ingin masuk ke kelas. Nah, saya ingin masuk kelas. Gimana ya? Uridu dukhul. Uridu dukhulu. Saya ingin Uridu dukhulu ilal fasli, Ustaz. Gimana, Ustaz? Dukhula. sifat. Karena maf'ul. Seperti tadi, rukuba, su'uda, uhibu, uridu, maka masdarnya jadi maf'ul. Duhulal fasli. Langsung aja. Iya, ya. Fasli, enggak. Langsung aja, nggak apa. Biasanya dakhola itu langsung. Ustaz. Setelah lama ya, nggak masuk kelas ya. Saya pengen masuk kelas lagi. Udah bosen bukan Zoom. Ya, itu seperti itu. Bisa ya, gitu ya caranya. Jadi setelah uridu, setelah uhibu, setelah li, dan setelah ba'da. Kira-kira seperti itu. Nanti bisa, mungkin tinggal kita coba cari-cari masdar-masdar yang lainnya ya. Cari masdar yang lainnya, maka nanti kemudian pengaplikasiannya ya kayak gitu aja. Biasanya setelah ba'da, setelah li, setelah uhibu, setelah uridu, dan lain sebagainya. Paling itu sih. Ya, tinggal kita perbanyak kosakata kita tentang masdar yang lainnya apa aja. Nam hakada al-masdar. Kalau dalam tasrif biasanya masdar itu fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Bahwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Itu biasanya dalam tasrif ya. Dalam ilmu tasrif seperti itu caranya. Ya mungkin nanti kita akan coba belajar sorof. Semoga sampai nanti di, kalau nggak salah di jilid ketiga kalau salah sorof. Soal yang kita pelajari. Dan kalau ada yang punya, ya mungkin ada yang punya namanya kitab Amsilat Tasrif. Ya. Kalau mau beli juga nggak masalah. Atau mungkin sambil baca-baca, ambil dipelajari. Atau Pak Eko punya, Pak Eko? Ada yang punya? Ada tapi kita buta tasrif, Ustaz. Kita buta tasrif kayak apa? Yang kayaknya pakai Arapegon itu, Ustaz. Maksudnya tapi bahasa Indonesia. Yang warna hijau ya? Iya, yang 3 jilid itu. Iya. Ya apa-apa, sama aja gitu. Ada nggak di dekat antum? Ada, bentar. Coba dibuka itu. Yang ini, Ustaz. Iya. Seperti itu. Ada nggak penjelasan tentang masdar situ? Masdar. Domi. Lama nggak dibuka, Ustaz. No. Tasriful masdari. Fa'lan, fa'la ini, fa'latin. Penerangan. Fa'lan mufrad artinya satu perbuatan.
Dan fi'la ini musanna, artinya dua perbuatan. Kemudian yang ketiga fa'latin jam'un, artinya beberapa perbuatan. Iya. Kemudian penjelasan lagi, masdar tidak ada domir, yakni tidak muzakkar, tidak muannas, dan tidak ghaib. Iya. Tidak mukhatab dan tidak mutakallim, dan tidak bermasa, ya, berwaktu kan maksudnya. Iya, tidak berhubungan dengan waktu. Iya, kira-kira seperti itu. Dan kalau fa'lan itu contoh yang pakai wazan fa'lan itu yang sering doroba yadribu, dorban. Nah, itu. Doroba yadribu, dorban. Berarti kalau di situ satu pukulan, ya. Jadi doroba memukul, yadribu sedang memukul, dorban pukulan. Nah, itu masdar. Maka dorban satu pukulan, dorbani dua pukulan, ya kan? Dorbatin maka banyak pukulan. Itu kalau kita lihat dari contohnya di situ. Fa'lan, fa'laini, fa'latin, gitu kan? Seperti itu. Itu masdar ya, dari doroba yadribu. Dan secara makna sebenarnya masdar itu kata pokok, ya, kata pokok. Doroba yadribu, memukul. Kata pokoknya pukulan, seperti itu. Kalau yang apa lagi? Tadi jalasa julusun duduk. Ya, kalau duduk ya duduk, nggak bisa dudukan ya. Duduk ya duduk aja berarti. Kalau yang fil lazim itu biasanya masdarnya ya maknanya sama dengan itunya. Pergi. Dhahaba yadhabu. Apa? Dhahab, oh beda. Jalasa julusun, duduk. Sedang duduk. Ya duduk aja, nggak bisa pakai yang seperti doroba yadribu, dorban, itu pukulan. 6. Itu contoh-contoh masdar ya, masdar macam-macam. Kalau yang di tasrif itu contohnya wazan fa'lan. 6. Cukup jelas kira-kira? Insyaallah. 6. Ya, sementara ya mungkin itu dulu ya yang kita belajar tentang masdar. Semoga nanti bisa lanjut ke yang lainnya. Dan di sini ternyata sudah ada peringatan di sini. Mau habis 40 menit. Tinggal 3 menit lagi. Ya mungkin kita baca perintahnya dulu. Tamrin selanjutnya, tamrin 14 kita baca perintahnya. Ta'amalil amsilata summa ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan amma. Ta'amal, perhatikanlah misal berikut. Summa ajib, kemudian jawablah anil as'ilatil atiyati, anil as'ilati dari pertanyaan-pertanyaan musta'milan menggunakan amma, adapun. Ya, makna amma itu adapun. Contohnya, aina taskununa, di mana? Tinggalmu, alamatmu. Ya, di mana kamu tinggal atau di mana tempat tinggalmu? Maka di situ ada contohnya. Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati amma ana fa'askunu ma'a qaribin li. Itu contohnya ya. Jadi dijelaskan tentang keadaan saudara-saudaranya, bahwa saudara-saudaranya tinggal di asrama universitas. Maka kemudian penggunaan adapun ya adapun saya, maka saya tinggal bersama saudaraku. Jadi disebutkan sesuatu yang sama, yaitu tinggal, tapi yang berbeda ya. Baru kemudian kita tampilkan adapunnya. Jadi pertama, saudara-saudara saya tinggal di asrama.
Nah, adapun saya, maka saya tinggal bersama kerabat dekat. Jadi penggunaan adapun diawali oleh sesuatu yang sama tapi berbeda. Sama-sama tinggal, tapi beda tinggalnya. Ya. Jadi disebutkan dulu, saudara-saudara saya tinggal di asrama. Adapun saya tinggal di tempat kerabat, tempat saudara. Jadi penggunaan adapun ya, itu bisa muncul ketika kita menyebutkan sesuatu yang mirip, suatu mungkin fiilnya sama, tapi berbeda orangnya atau berbeda tempatnya. Contohnya di sini, saudara-saudara saya tinggal di asrama, adapun saya tinggal bersama saudara. Seperti itu cara penggunaan adapun. Ya. Bisa dipahami? Ya, ini tinggal 1 menit lagi. Insya Allah sebentar lagi habis. Jadi mungkin kita lanjutkan di pertemuan sesi kedua nanti.